Yang dimasalahin itu omnibusnya ya. Ini kan salah satu pengertiannya itu kalau kita lihat dalam Black's Law Dictionary itu kan dia menggabungkan beberapa undang-undang peraturan yang mengatur hal yang sama gitu. Itu ada di Black's Law Dictionary yang edisi terakhir waktu itu punya saya edisi 10. Ada ketentuan ini yang di sini yang mengatur kalau buruh itu melakukan tindak pidana kemudian ditahan gitu ya. Itu upahnya tidak wajib dibayar tapi harus dikasih semacam uang jaminan lah selama itu sampai 6 bulan. Itu dalam praktek sebenarnya kita udah sering membuat peraturan dengan sistem omnibus tapi nggak pernah disebut omnibus. Halo Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kembali lagi bersama kami berdua di dalam podcast Kejaksaan. Saya Mas El dan partner saya Om Eben. Gimana Om Eben kabarnya pagi ini? Baik sekali. Baik Mas sekali. El. Nah, Sobat Adiaksa, hari ini hari yang istimewa. Ini masih di bulan Mei. Sebelumnya kami berdua mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional untuk seluruh pekerja di seluruh jagat raya karena ini Hari Buruh Internasional. Tetap semangat dalam bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga tercinta di rumah. Hari ini spesial Om Eben. Kita berdua di bulan Mei yang identik dengan May Day. Nah, kita hari ini membahas tentang Hari Buruh dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Kita kehadiran, kita sambut beliau Prof. Satya Arinanto. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Nah, hari ini senang sekali kita mengundang narasumber yang luar biasa kesibukannya. Di tengah kesibukan beliau berkenan hadir di sini. Nah, ini kita sambut Prof. Dr. Satya Arinanto. Kita tanya dulu, apa kabar Pak Prof? Baik, kabar baik ya. Ini Prof. Satya ini guru besar Universitas Indonesia ya Prof ya? Iya. Nah, banyak karya-karya beliau tentang cipta kerja nih. Nah, kesempatan ini kita pengen ulik sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan manfaat untuk pekerja atau tidak sih? Nah itu Prof. Iya. Jadi begini, mungkin saya cerita dulu awalnya ya dalam kaitan penyusunan ini ya. Itu istilah ini kan dulu sebenarnya bentuk atau metode penyusunan itu memakai istilah omnibus law. Nah kebetulan itu saya sudah mendengar rencana itu sejak masa wakil presiden yang sebelumnya Pak Yusuf Kala gitu ya. Karena saya kan sebenarnya sudah membantu 3 wakil presiden sebagai staf khusus. Nah waktu membantu Pak Yusuf Kala itu saya pernah diajak rapat oleh beliau dengan beberapa pejabat tinggi di bidang ekonomi yang intinya kemudian ada rencana untuk pembentuk omnibus law begitu. Waktu itu ya masih istilah saja begitu, tapi itu tidak dibahas di masyarakat, dia hanya baru ada gagasan seperti itu. Nah kemudian ketika masuk ke periodenya Pak Maruf Amin gitu ya, sebelumnya yaitu terakhir itu di masa periode Pak Yusuf Kala terakhir itu ada inisiatif dari Menteri ATR BPN waktu itu Pak Sofyan Jalil ya. Beliau mengumpulkan beberapa orang, ada dari akademisi, dari praktisi dan sebagainya, berkali-kali rapat. Kemudian dari rapat itu kita mensimulasikan beberapa undang-undang itu kita ubah dengan sistem omnibus gitu. Ternyata lebih praktis begitu, lebih praktis. Waktu itu begitu kesimpulannya. Nah, terus berganti pemerintah, masuk ke periode Pak Maruf Amin itu sekitar tahun 2019 ya. Awalnya itu 2019 bulan November itu sudah mulai kegiatannya. Sebelumnya itu waktu bulan Oktober itu
ketika pelantikan Presiden Pak Jokowi tanggal 20 Oktober, beliau sudah mengatakan dalam pidatonya bahwa beliau akan bikin Omnibus Law itu masuk di dalam pidato. Kemudian sekitar November itu saya diminta Jakarta Post waktu itu untuk membuat tulisan kolom yang komprehensif tentang Omnibus Law gitu. Terus saya buat dan itu dimuat di akhir November. Itu belum ada RUU-nya itu waktu itu. Baru setelah itu RUU dibuat gitu. RUU dibuat. Lalu ini uniknya dari awal itu entah kenapa RUU itu sudah belum sudah ditentang begitu. Jadi pada bulan Februari itu Pak Jokowi mengajukan surat presiden kan, surpres. Ya, kepada DPR. Itu surpresnya itu digugat di PT UN Jakarta. Baru surprise padahal. Baru surpres. Belum masuk ke Ya, materinya. itu kebetulan saya jadi salah satu ahli dengan Rektor Undip dan juga ada satu guru besar ini dari UNER, tapi beliau udah pensiun, Profesor Filipus Hajon. Beliau ahli hukum tata administrasi negara. Jadi kami bertiga diminta Pak Menko Perekonomian untuk menjadi ahli pemerintah di sana ya. Nah, saya dari baca argumentasi itu intinya itu mereka yang diserang itu substansinya, bukan prosedurnya. Jadi saya bilang loh, ini kalau seperti ini nantilah di MK. Lah ini kan baru surat gitu kan. Surat ini belum jadi undang-undang juga belum jadi gitu. Soalnya kalau sampai waktu itu, tapi akhirnya PT UN memang tidak menerima gugatan itu. Kalau sampai diterima ya itu menurut saya prosedur yang buruk ya. Masa baru surprise saja udah udah digugat. Ya, saya tidak tahu ya. Ya orang kelompok-kelompoknya itu aja orangnya. Ya alasannya selalu tidak diikut sertakan dalam pembahasan. Padahal itu begini, mereka sudah mengadakan sosialisasi ya, yang istilahnya itu partisipasi masyarakat itu loh. Misalnya mereka mengundang lembaga A. Terus lembaga A ini hari ini yang datang misalnya ketuanya gitu. Ketuanya habis rapat juga nggak melaporkan itu tadi rapat apa ke anggota. Diundang lagi besok yang datang mungkin sekretarisnya. Yang lain. Yang lain lagi. Ada juga yang nggak datang. Ya, jadi nggak ada koordinasi lah rapat itu. Tapi itu biasa di organisasi, mungkin tidak hanya tidak hanya LSM, tapi lembaga lain juga ada yang seperti itu karena mungkin sibuk atau apa. Nggak ada yang koordinasi. Oh tadi gini, mestinya kan didiskusikan. Nah tahu-tahu kan ada rumusan. Nah rumusan itu terus dibilang mereka tidak partisipasi masyarakat begitu. Terus setelah kita perhatikan lama-lama yang dimaksud partisipasi masyarakat itu adalah kalau pendapat saya nggak dimasukkan berarti tidak ada partisipasi masyarakat begitu. Ini kan sudah kita bahas bersama. Nah, ini juga termasuk dengan kelompok-kelompok serikat-serikat pekerja itu terus terang aja begitu. Ya, jadi dalam proses ya itulah. Ya itu yang dipakai alasan untuk ke MK padahal itu sudah nggak lagi, sudah partisipasi masyarakatnya udah lebih maju karena waktu itu ketika masuk ke Balek Badan Legislasi itu pembahasannya sudah bisa waktu itu kan masih COVID Iya bro. itu bisa diakses secara online. Jadi Balek itu bikin jadwal ini jadi terbuka mau datang boleh menyimak mau di rumah boleh. Wong ada itunya ada linknya, ada Zoom linknya gitu loh. Jadi nggak usah diundang ya kalau mau memang benar partisipasi saja ya langsung ngeklik aja, masukkan pendapat bisa di email bisa, mau surat bisa gitu loh. Saya tahu itu karena waktu itu saya juga narasumber dengan mantan Setkap zaman dulu ya Pak Bambang Sowo Pak Bambang Sowo. Itu saya yang pertama malah saya sesi pertama itu saya dengan Pak Bambang Sowo. Itu sepi di ruangan itu, anggotanya nggak banyak, tapi banyak yang online. Taunya waktu sudah tanya jawab, pertanyaannya dari yang online itu banyak terus ya. Terus saya lihat kok nggak ada ini ya, kayaknya nggak ada wartawan besoknya masuk di Kompas di halaman 2. Jadi itu banyak di situ ada pers itu ya ngikutin gitu loh. Ada di Kompas kok gitu. Maksudnya dari mana kan kata enggak keterwakilan keterwakilan ada. Ya, jadi ada sebenarnya ada, cuma itu kan sudah online ya gitu loh.
udah nggak diundang, mungkin nggak diundang satu-satu, tapi ya itu ketika dibalik. Tapi yang sebelum itu Komenko itu menunjukkan ke saya bukti-bukti ini loh, undangan sosialisasi di sini, di sini, di sini, di sini. Ini daftar pesertanya gitu. Tapi memang yang sulit itu kan hakimnya menanyakan ke saya juga. Sekarang kalau misalnya yang diundang itu siapa sih begitulah. Sekarang saya juga kalau suruh ngundang ya bingung. Misalnya begini, saya mau membahas undang-undang tentang lingkungan. Ini ada 20 LSM. Pertanyaannya mana yang paling pantas diundang? Gimana menentukan urutannya? Siapa yang bisa tahu gitu? Kalau dia nggak terdaftar di sebagai ormas misalnya, kita ngambil dari mana? Kalaupun ada di daftar tapi dia nggak pernah ada kegiatan atau nggak ada publikasi, kita undang nggak gitu? Nah seperti itu ya. Kalau misalnya bantuan hukum kita tahu lah LBH, tapi yang kecil-kecil kan banyak gitu. Atau mungkin di lingkungan dulu ada teman saya Pak Aisyel misalnya gitu. Nah itu yang terjadi dinamikanya sampai jadi undang-undang. Jadi undang-undang ya udah langsung judicial review segala gitu. Ya judicial review ya, waktu itu saya tahu persis itu karena saya saya juga ahli pemerintah dengan beberapa teman. Ada di putusannya itu. Jadi menjelaskan omnibus itu yang dimasalahin itu omnibusnya ya. Ini kan salah satu pengertiannya itu, kalau kita lihat dalam Black's Law Dictionary itu kan dia menggabungkan beberapa undang-undang peraturan yang mengatur hal yang sama gitu. Itu ada di Black's Law Dictionary yang edisi terakhir, waktu itu punya saya edisi 10. Ya, saya bela-belain beli itu karena bikin tulisan ya sama untuk supaya ngerti aja itu pengertian omnibus law. Terus kedua, itu dalam praktek sebenarnya kita udah sering membuat peraturan dengan sistem omnibus, tapi nggak pernah disebut omnibus. Saya sebutkan beberapa contoh. Ada TAP MPR yang mengatur, yang pakai omnibus. Yang paling akhir itu yang tidak lama itu undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu yang tahun 2017 itu mengatur pemilu presiden, pemilu legislatif dan tentang penyelenggaraan pemilu dalam satu undang-undang. Itu sebenarnya omnibus. Hanya saja tidak disebut. Disebut. Jadi gitu tidak menimbulkan polemik atau perbedaan pendapat gitu di masyarakat ya Bro. Ya. Dan pendapat saya juga dikutip oleh 4 orang hakim yang setuju dengan pendapat saya, tapi yang nggak setuju ada 5 gitu kan. Jadi akhirnya 5-4. Nah, tapi ini reasoningnya kurang tepat gitu, karena begini, yang 5 orang itu mengatakan ini konstitusional bersyarat karena tidak ada dalam undang-undang P3. Pembentukan peraturan perundang-undangan memang belum ada omnibus. Istilahnya yang dipermasalahkan ya Bro. Iya, istilah itu dibilang tidak ada dalam sistem hukum kita. Nah, yang menjadi perbedaan mendasar nih Prof antara penyusunan perundang-undangan dengan omnibus dengan yang lain, itu perbedaan mendasarnya apa nih Prof yang perlu masyarakat tahu nih Prof? Jadi begini, kalau undang-undang, coba lihat ya, kalau prolegnas DPR itu menargetkan misalnya 280 undang-undang dalam 5 tahun. Jadi setahun itu dia 50-an lebih kan. Iya. Tapi nggak pernah yang pernah tercapai. Ya paling-paling ya cuma berapa, 1 pernah. Ada yang enggak setahun. Itu kan ya berapa undang-undang yang jadi. Waktu DPR-nya Pak Bahar Tanjung itu banyak undang-undang, tapi itu kebanyakan undang-undang pemekaran wilayah. Di mana undang-undang pemekaran wilayah itu yang paling gampang, dia titik komanya itu sama. Hanya cuma wilayahnya namanya, sama petanya aja yang beda. Peta wilayahnya iya. Itu dihitung-hitung banyak undang-undang sekian ternyata pemekaran wilayah semua yang banyak. Itu zaman reformasi. Tapi setelah masalah itu enggak banyak. Dari yang prolegnas itu dalam cuma daftar doang. Ini ujung-ujungnya cuma hitung aja nanti berapa yang sudah dihasilkan. Enggak banyak gitu loh. Nah, kalau itu pakai konvensional. Nah, sekarang kan begini, kan waktunya Pak Jokowi itu waktu itu bilang bahwa akan ada dana 2.400 triliun nih kalau saya nggak salah ya, yang akan masuk kalau kita sederhanakan perizinan dan sebagainya. Jadi orang-orang kan sudah lama banyak ngeluh, kita ini mau investasi berbelit-belit ya, lama lah berapa meja misalnya gitu. Ya sudah, itu semua kita kumpulkan nih, undang-undang yang terkait dengan investasi itu dikumpulkan semua. Kemudian 70-an ya waktu itu ya, terus itu disinkronkan semua gitu.
Disinkronkan yang kira-kira dia menghambat disinkronkan. Jadi sekaligus 70-an undang-undang diubah. Lebih cepat itu, kan tidak lama bikinnya itu. Ya, bikinnya nggak lama ya karena dia hanya sinkronisasi aja gitu loh. Walaupun pasalnya ya puluhan ya. Kalau yang nggak bisa baca ya pusing dia gitu. Tapi dia untuk mengerti ini dia harus tahu undang-undang sebelumnya. Karena dia mengubah, ada yang menambah atau apa gitu. Ada yang mengatur diatur lagi, udah diubah diatur lagi dengan PP gitu. Lah PP kan udah keluar 40-an juga. Kemudian ada lagi beberapa perpres ya gitu yang udah keluar. Nah, jadi ada lagi peraturan pelaksanaan itu gitu loh. Jadi ini cepat. Jadi dalam waktu singkat kita bisa mengubah hampir 80 undang-undang dengan cepat. Ya. Namun tujuannya tetap tercapai Ya, dan lebih efektif daripada yang sebelumnya satu undang-undang lamanya luar biasa. Satu tahapan undang-undang, Iya. satu tahapan. Iya, gitu. kecuali KUHP ya. KUHP Ya. itu udah lebih lama lagi, tapi kan pasalnya ratusan Karena ya, sampai muatan. 700 ya. Tapi kalau ini kan enggak. Maksudnya kalau yang undang-undang biasa yang parsial dengan ini yang dia ubah, misalnya ketenagakerjaan, masalah investasi yang mengenai usaha kecil, produk halal, itu kan dia nggak banyak sebenarnya undang-undangnya. Nah itu kan selama ini prakteknya tiap undang-undang itu lambat lah prosesnya. Gitu. Nah, berbicara tentang undang-undang Cipta Kerja khususnya di ketenagakerjaan nih Prof, yang Iya. sempat itu yang isu-isu yang selalu disampaikan oleh pekerja bahwa undang-undang ini justru hadir tidak memberikan manfaat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat. Sebenarnya poin-poin apa sih Prof dalam undang-undang ini yang justru memberikan manfaat nih bagi pekerja? Itu, Prof. Banyak sekali ya. Sebenarnya ini saya malah mau nanya yang nggak bermanfaat yang mana Nah. gitu sama yang yang mengisukan itu ya, karena setahu saya itu malah banyak perbaikan di sini ya. Dia yang larangan-larangan yang katanya tidak ada itu tetap ada, hak cuti tetap ada misalnya. Kemudian sampai itu ada ketentuan ini yang di sini yang mengatur kalau buruh itu melakukan tindak pidana kemudian ditahan gitu ya. Itu upahnya tidak wajib dibayar tapi harus dikasih semacam uang jaminan lah selama itu. Sampai 6 bulan. Jadi masih ada kewajiban dari pengusaha untuk memberikan Iya. jaminan terhadap Iya. meskipun Tergantung tanggungannya berapa. Ya orang satu tanggungan 25% tadi ya kan ada pasalnya. Dua tanggungan 35%, 3 tanggungan 40%. meskipun tidak pidananya ini tidak berkaitan dengan Tidak ada, itu Si dia pekerjaan, sendiri. dia sendiri ya, Iya, dia Prof? sendiri yang melakukan tindak pidana. Berarti Prof ada perubahan dari undang-undang yang sebelumnya. Iya, dirubah banyak. Wah. Banyak yang diubah gitu loh. Dan tetap HH itu boleh. Jadi pengusaha itu tidak boleh misalnya memberhentikan buruh karena dia aktif di serikat buruh. Nggak apa-apa dia aktif itu nggak apa-apa. Dia demo di luar jam kerja juga nggak apa-apa. Ada kok, ada pasalnya ada. berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Prof. Bagaimana Prof Satya ini memandang kaitannya atau dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap investasi yang masuk, Prof? Iya, jadi begini. Sebelum itu perlu saya jelaskan bahwa ada analisa-analisa ekonomi yang dibuat waktu itu. Ya, terakhir itu 3 pakar ya, yang saya ingat Pak Raden Pardede ya, dan juga dari Rektor UI Profesor Ari Kunchoro. Mereka ada PowerPoint singkat. Ini kira-kira ancaman ekonomi di 2023 dan seterusnya gitu. Nah, berdasarkan ini kemudian itulah dibuat namanya Perpu. Nah, orang kan di luar udah ribut Perpu ngapain, kegentingannya apa segala macam. Lah, kegentingan memaksa itu kalau dalam hukum tata negara itu bisa dari berbagai sisi, tidak hanya politik, ekonomi juga bisa. Ya, ada itu ya saya kenal itu dulu junior saya mengatakan itu nggak bisa nunggu negara bangkrut dulu katanya baru bisa dibentuk Perpu lah. Ngapain kita nunggu bangkrut gitu loh. Ya dari ini justru supaya kita nggak bangkrut atau kita aman-aman aja, karena waktu itu yang kita udah dihitung sih oleh para ekonom ya. Saya bukan ekonom tapi saya bisa paham hitungannya ini dari perang Ukraina, kemudian masalah
rantai pasokan bahan baku Krisis, segala migas, macam ya. krisis. Udah di Eropa udah krisis dia. Kita kan termasuk nggak krisis loh kita ini. Ya bukan kita kaya nggak, tapi dibanding yang itu lebih parah yang di banyak negara-negara ya, Eropa. Ya boleh dicek. Sekarang nggak adanya, tonton aja TV itu berita-berita dunia itu tiap hari macam-macam negara gitu. Nah jadi itu udah dihitung semua, keadaan ini akan begini. Nah itulah yang dituangkan di Perpu. Nah, Perpunya diributin, orang nggak ngerti, padahal ada hitung-hitungannya dan udah disebut di situ. Nggak usah jauh-jauh baca konsiderasinya aja udah tahu kenapa alasannya berdasarkan itu maka dibentuk Perpu, kan begitu. Kan ada undang-undang kan ada itu landasan filosofi, sosiologis, yuridis. Nah itu ada di situ. Nah kemudian terjadi sekarang ini bahwa ini ternyata kita tidak mengalami, dan ternyata itu angka-angka itu banyak masuk ya, yang ya nggak jauh-jauh dari negara tetangga kita ini. FDI ini foreign direct investment-nya juga lumayan gitu ya. Ini saya tahu langsung dari PLT Dubesnya waktu itu kasih saya. Kemudian waktu itu saya mau riset di sana gitu loh. Terus nggak jadi karena susah masuk waktu zaman Covid itu begitu. Riset dengan inisiatif sendiri ini untuk membantu tim ahli undang-undang Cipta Kerja, waktu itu masih jalan kan. Kemudian ada itu kemarin Menteri Bahlil juga nyebut angka lumayan banyak, sekian ratus triliun masuk. Terutama juga selama ini yang kita tidak pernah tahu, yang pemberdayaan UMKM. Sekarang kita bisa tahu nih UMKM itu berapa yang meningkat. Ini kan termasuk yang di dalam undang Cipta Kerja itu, masalah itu semua. Sampai masalah yang terakhir itu dirubah, itu masalah jaminan produk halal yang dikeluhkan orang-orang panjang segala macam, itu ada perubahan di sini. Misalnya dia melibatkan Kementerian Agama dan sebagainya. Jadi ini semua mempermudah sebenarnya. Justru ini mempermudah kita untuk mendapatkan ya investasi. Kalau menurut saya sangat menguntungkan gitu loh. Ya angkanya pastinya itu harus dicek, karena saya juga pernah nanya ke Pak Menko, saya nggak dapat angkanya. Maksudnya angka pastinya itu mungkin susah, kan tiap hari berubah gitu loh. Nah kalau mau riset angka ya harus kita cari yang fix. Tapi dulu yang Pak Jokowi katakan awalnya itu yang sudah mau masuk itu 2.400 triliun waktu itu. Kan saya kira APBN kita ya itu ya setahun kurang lebih ya kan 2000-an gitu ya, 2000-an triliun. Jadi pertama investasi itu ada kemajuan ya. Jelas itu angka-angka yang saya dapat dari Pak ini Menteri Investasi, kemudian yang dari itu tadi mengenai foreign direct investment dan sebagainya. Terus mengantisipasi krisis gitu loh. Itu diantaranya tujuan undang-undang itu waktu itu. Kita kembali lagi ke permasalahan yang timbul nih Prof. Jadi di masyarakat, di dalam isu yang beredar bahwa undang-undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ini dipandang sebagai hanya saja merugikan pekerja. Nah, terkait dengan misalkan kemarin hak-hak terhadap hak cuti yang dikurangi, terus kemudian jam kerja yang perpanjang dan bersifat eksploitatif. Nah, apakah ini bagaimana, Prof? Benar atau tidak nih, Prof? Itu sama sekali nggak benar. Malah justru hak cuti itu ditegaskan harus diberikan minimal 12 hari kerja. Ya kurang lebih sama lah saya kira dengan PNS juga ya. Karena kan saya ngerasa juga PNS itu kan ada hak cuti juga. Malah setahu saya kalau perjalanannya susah boleh nambah gitu untuk menuju ke sana gitu maksudnya dan sebagainya. Itu tetap ada kok ini. Makanya itu kemarin itu saya juga melalui Kemenko itu menyarankan kementerian-kementerian terkait itu membuat semacam sosialisasi singkat lah. Tapi mungkin lebih gencar lagi lebih bagus sih kalau bisa, supaya tidak ada hasutan-hasutan atau provokasi dari orang-orang. Jadi itu masih tetap ada. Ini misalnya tadi yang saya berikan contohnya kepada Pak L itu adalah 11 pertanyaan yang sering jadi hoax itu ya, termasuk hak cuti, kemudian masalah outsourcing dan sebagainya itu dengan Kemenaker itu dibikin
tanya jawab singkat aja begitu. Tapi itu mudah ya, karena kalau kita bikin terlalu rumit ya nanti juga nggak sempat dibaca begitu. Jadi yang dengan 3 lembar itu udah lumayan. Cuma sekarang bagaimana memviralkan, karena tiap hari itu banyak berita viral tapi belum tentu yang bagus seperti itu ini sampai ya, di iya sampai masyarakat ya. kadang-kadang di skip malah gitu, malas baca, padahal justru mereka harusnya lihat begini, misalnya sebagai pekerja justru harus aware seperti ini, saya kira begitu. Berarti Mas L tidak ada mengurangin hak-hak Nggak pekerja ada. dari Ini- undang-undang sebelumnya ya. Iya, ini kan misalnya ya ini ya, kalau boleh supaya nggak salah ya, saya tunjukkan aja ya. Jadi ini pertama dia benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Iya. Tidak, itu tetap ada dijelaskan kalau terjadi PHK dan sebagainya. Kemudian UMP dihapus, nggak ya. benar Nggak juga. benar ya, Prof, ya? Iya nggak ada, Nggak tetap benar. ada, ini tetap Terus ada. kemudian buruh di pekerja berikan hanya jam. Iya per jam enggak itu. Kerja, Prof, ya. Iya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa cuti itu dihilangkan, termasuk cuti untuk yang melahirkan dan menyusui bagi Enggak, perempuan. tetap ini tetap ada ya, memberikan, Prof, ya. iya, tetap dapat memberikan istirahat panjang. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita ikut dalam unjuk rasa atau aksi demo buruh, Iya. nanti akan dikenakan sanksi dari perusahaan. Tidak Nggak ada ada. lagi. Malah itu di pasalnya mengatakan pengusaha dilarang memberhentikan buruh dengan salah satu alasannya itu karena aktivitas itu gitu, nggak apa-apa malah. Apa hak mogok ini juga masih Masih dimungkinkan? ada, berarti dia masih ketentuan yang berarti lama. masih tetap boleh dalam ikut Iya, masih. menyampaikan unjuk rasa. Iya. Nah, Tapi gitu, yang Prof. tertib yang diinginkan itu sebenarnya itu kan Iya. di negara-negara Eropa baru-baru ini juga banyak mogok maskapai segala macam. Tapi mereka tertib gitu loh. Dia menyampaikan ini tuntutannya ini misalnya. Biasa aja gitu. Maskapai penerbangan kemarin ada yang mogok juga itu, saya lihat di salah satu negara Eropa itu. Tapi bisa dia selesai negosiasi gitu, nggak biasa saja. Kita kan saling ini memakai sistem simbiosis mutualisme lah istilahnya itu dulu. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa gitu itu bernegosiasi. Tapi juga sebenarnya pengusaha juga harus paham kalau misalnya ada kesulitan di kalangan pekerja juga sebaiknya harus berusaha harus bisa memahami kalau ada kesulitan di pengusaha gitu loh. Pengusaha kan nggak pernah pekerja kan nggak pernah tahu nih modalnya pengusaha itu dari mana ya. Misalnya saya punya pabrik nih ya, tapi sebenarnya pabrik ini setengah mati saya dapatkan modalnya dari pinjaman, misalnya dari utang, yang kemudian jalan. Nah jalan ini kan masih harus melunasi pinjaman itu tadi. Nah tapi pekerja nggak tahu, dia tahunya gini kerja harus dibayar ini tuntutan ini segala macam. Nah jadi tidak seimbang gitu loh. Nah, makanya waktu itu salah satu semangat penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang khususnya di bidang ketenagakerjaan itu adalah menyeimbangkan tripartit itu sebenarnya gitu yang saya tahu. Jadi seimbang, jadi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah itu seimbang. Jadi hak-haknya juga semua dilindungi, Iya. kepentingannya untuk bersama. Tapi tidak mudah loh itu. Jadi Iya, gini, tentu. yang dikatakan ini ketika diterjemahkan jadi pasal itu tidak mudah gitu loh. Apalagi kan sudah banyak sistem hukum perburuan yang sebelumnya kan, yang dari zaman kolonial kan sudah ada. Terus kita perbarui gitu kan, tidak mudah juga kadang-kadang begitu. Sebenarnya nggak perlu ada dipertentangkan ya Prof ya. Nggak ada. Nah, jadi pemerintah ini udah bagus tujuannya ya. Tujuannya bagus, makanya saya saya tanya sekarang mana yang merugikan. Saya ingin iya. tahu, malah mau debat juga kalau ini gitu. Mana yang merugikan yang mana gitu. Nah, berkaitan dengan salah satu isu yang juga ada di masyarakat, Prof, yang disampaikan pada Mei Day kemarin adalah terkait dengan adanya ketentuan tenaga kontrak atau dengan kontrak. Nah, belakangan juga ramai dengan isu bahwa ketentuan ini justru hanya merugikan bagi pekerja karena tidak adanya kepastian. Kemudian ketika ingin perpanjang, mohon maaf nih, yang lagi viral kemarin kan, harus staycation dulu nih sama bosnya. Nah, ini kan itu yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan seperti itu, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat kaitannya dengan ketentuan tenaga kontrak ini? Apa ya manfaat yang sebenarnya bisa didapatkan, Prof? Jadi begini, kan ada kerja itu yang memang sifatnya sementara ya. Iya. Ya yang saya nggak usah jauh-jauh, saya pernah ngalami sendiri nih ya. Itu
ada proyek pembaruan hukum dari donor gitu ya. Ya misalnya USAID itu saya pernah jadi konsultan. Ada lagi berbagai lembaga lah. Dulu masuk ke Mahkamah Agung, kerjasamanya dengan Mahkamah Agung. Kemudian itu untuk ini melibatkan semua aparat. Pernah juga saya menangani yang 2 provinsi di Sumatera Selatan dengan di Sulawesi Tenggara. Itu dananya dari Mahkamah Agung itu zaman Ketua Prof Bagirmanan. Tapi yang dilibatkan itu semua aparatur penegak hukum, termasuk kejaksaan. Jadi di sana kita juga kerja sama kejaksaan, waktu itu Departemen Kehakiman namanya ya, sebelum berubah jadi Kumham ya dan lain-lain, untuk bagaimana meningkatkan penegakan hukum gitu. Sebenarnya itu efeknya ke semua aparat penegak hukum. Nah itu saya sebagai proyek ini National Project Manager istilahnya, itu saya outsourcing gitu. Jadi saya nggak tahu saya berapa lama jadi manajer. Padahal itu diwawancara persaingan. Jadi karena pernah yang donornya itu dari kantor PBB namanya UNODC, United Nations Office of Drugs and Crime itu. Dia itu menseleksi orang dari seluruh dunia, tapi karena supaya mudah waktu itu belum ada Zoom, lewat telepon diwawancara itu. Ingat saya ada 34 calon, terus yang terpilih saya gitu dari seluruh dunia. Terus setelah itu ini jalan kan proyeknya. Itu juga kontrak tiap kontrak setahun gitu, nggak tahu sampai kapan. Karena proyeknya itu juga tidak selama-lamanya misalnya begitu. Nah, ada juga yang tetap. Jadi makanya di dalam undang-undang itu tetap berlaku 2 macam. Waktu tertentu atau yang ini. Nah, kalau nggak mau outsourcing ya cari kerjaan lain yang nggak itu. Mau nggak gitu. Biasanya kan orang kan wah, udah daripada nganggur belum ada, ini ada lowongan masuk dulu gitu. Jadi sebenarnya tidak semuanya itu melalui outsourcing ya Prof ya. Enggak, tetap ada pekerjaan, tetap ada ya Prof ya. Iya. Nah, ini yang dipahami masyarakat kan semuanya nanti semua jenis pekerjaan melalui outsourcing. Ya, nah, itu ini mana sekarang buktinya, undang-undangnya aja tetap kok. menyatakan bahwa tetap ada 2 itu, ada yang waktu tertentu, ada yang waktu tidak tertentu tadi. Sebenarnya terserah kalau mau. Lah kalau yang ngeluh itu ya coba keluar aja gitu loh. Cari aja yang tetap gitu. Kan dia ngeluhin outsourcing. Ya jangan masuk situ gitu aja. Ada nggak yang di luar lah masalahnya. Kalau nggak ada kan balik lagi, mendingan ada dulu kan. Yang penting kan ada penghasilan. Coba kalau nggak ada sama sekali kan berat juga, bagaimana mau hidup gitu. Ya memang masalahnya ya itulah kebutuhan rumit juga sebenarnya. Tapi kalau dari segi kebijakan itu ada dua-duanya. Dan dimungkinkan ya Prof ya. Ya dimungkinkan, mau kerja yang mana itu kan pilihan kita. Justru ya. kalau kita memandang ini sebagai fleksibilitas dalam pekerjaan. Iya, malah fleksibel. Fleksibilitas bagaimana ketentuan terkait waktu, kemudian upah. Nah, ini ada yang menarik lagi nih Prof. Terkait dengan beberapa waktu lalu masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, ini ketika itu dihembuskan lagi, isunya adalah kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak membatasi masuknya tenaga asing. Jadi tidak ada filter nih. Nah, ini bagaimana nih Prof yang harus kita sampaikan nih Prof? Ya ini awalnya kan dulu banyak viral banyak orang Cina masuk katanya begitu. Nah, kenyataannya justru di undang-undang ini malah pengaturannya itu lebih ketat sekarang, karena dia itu pertama waktunya tertentu, kemudian hanya bidang tertentu, dan yang ketiga hanya yang keahlian tertentu yang kita tidak ada. Terus yang ada lagi sekarang ketentuannya dia harus ada pendamping orang Indonesia. Jadi artinya nanti kalau dia ini sudah lewat waktu tertentunya, ini dialihkan ke orang Indonesia. Gitu. Jadi kita tetap ada penggantinya nanti kalau dia udah pulang. Hanya orang yang nggak ada aja lah yang boleh diambil. Itu syaratnya. Jadi itu pun perseorangan nggak boleh mempekerjakan, kan ada pasalnya. Nggak boleh, yang boleh hanya lembaga. Gitu loh. Itu saja. Tapi kecuali kantor kedutaan segala loh, itu dikecualikan. Karena kan kantor kedutaan ya orang-orang asing sih gitu. Nah, sangat menarik sekali nih. Iya. Om Eben, Prof Satya, tak terasa kita sudah lebih 1 jam ngobrol dengan beliau. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil pada hari ini. Jadi ini yang perlu kita luruskan ini kepada para pemirsa dan sobat Adiaksa juga, bahwa sebenarnya kehadiran undang-undang ini tidak membatasi hak-hak atau manfaat
bagi para pekerja atau buruh. Jadi tetap kita pahami bersama, hoax kita hilangkan. Jadi kita mungkin kita akhiri di sini, Om Eben, untuk podcast hari ini. Nanti sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih, sudah iya. karena waktunya berkenan hadir di sini. Iya. Dari kami sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap sehat selalu.